Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sri Wahyuni dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Manajemen dan Bisnis, jurusan Manajemen. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester, mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen Bapak Purwanto SEMM, saya akan membahas tentang pengajuan KPR ditolak karena utang pinjol. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa sih KPR. KPR adalah singkatan dari kredit pemilikan rumah, yaitu suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada nasabah yang ingin membeli atau memperbaiki rumah. Ada dua jenis KPR nih yang umumnya di Indonesia, yaitu KPR subsidi dan KPR non-subsidi. KPR subsidi adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan bantuan pemerintah. Sedangkan KPR non-subsidi adalah kredit yang diberikan tanpa bantuan pemerintah dan ditentukan oleh kebijakan bank masing-masing. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang tujuan dan manfaat KPR bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau. KPR memiliki beberapa tujuan dan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. KPR memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan cara mencicil tanpa harus menunggu sampai memiliki uang tunai yang cukup. Kedua, KPR membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, baik dari segi lokasi, desain, fasilitas, maupun kualitas. Yang ketiga nih, KPR menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan sosial karena meningkatkan permintaan dan penawaran rumah, serta menciptakan lapangan kerja bagi sektor properti dan konstruksi. Yang keempat, KPR memberikan pelindungan bagi masyarakat dari kenaikan harga tanah dan rumah-rumah serta inflasi, karena harga kredit sudah ditetapkan sejak awal dan tidak berubah selama masa angsuran. Yang kelima, KPR memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan akses aset dan kesejahteraan mereka, karena rumah yang dibeli dengan KPR dapat dijual kembali, disewakan, atau digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit lainnya. Nah, pembahasan yang kedua nih tentang syarat dan prosedur pengajuan KPR. Yang masuk dalam syarat dan prosedur pengajuan KPR termasuk dokumen-dokumen yang harus dilengkapi seperti KTP, KK, slip gaji, NPWP, SPT PPh, sertifikat tanah, IMB, dan lain-lain. Syarat dan prosedur pengajuan KPR termasuk dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Ada beberapa nih. Yang pertama tuh ada syarat umum. Kita harus berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo kredit, memiliki penghasilan tetap dan cukup untuk membayar angsuran, memiliki riwayat kredit yang baik, dan tidak sedang terlibat dalam sengketa hukum terkait properti. Nah, yang kedua tuh syarat khusus. Ada syarat khususnya teman-teman, yaitu kita harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank atau lembaga keuangan yang kita pilih, seperti jenis pekerjaan, lama pekerjaan, jumlah tanggungan, jenis rumah yang akan dibeli, dan lain-lainnya. Kalau yang dokumen-dokumen lainnya tuh kita harus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh bank atau lembaga keuangan yang kita pilih, seperti KTP,
KK, slip gaji, NPWP, SPT PPH, sertifikat tanah, IMB, dan lain-lainnya. Dokumen-dokumen ini harus asli dan fotokopi serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Yang terakhir tuh prosedur. Kita harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh bank atau lembaga keuangan yang kita pilih, seperti mengisi formulir aplikasi, menyerahkan dokumen-dokumen, melakukan survei lokasi, menandatangani perjanjian kredit, membayar uang muka dan biaya administrasi, serta menerima pencairan dana. Setelah mengetahui tentang KPR, selanjutnya saya akan membahas pinjol di Indonesia. Dari kompas.com, Satuan Tugas atau Satgas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal atau yang sering disebut PAKI memblokir 288 pinjaman online atau sering disebut pinjol ilegal berdasarkan data terbaru per 6 September 2023. Pemblokiran tersebut dilakukan usai Satgas PAKI yang didukung oleh tim siber patroli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo menemukan ada 243 entitas dan 45 konten pinjol ilegal. Ratusan pinjol tak berizin tersebut ditemukan di sejumlah website, aplikasi, dan sosial media. Satgas PAKI meminta masyarakat untuk berhati-hati. Selain menemukan pinjol ilegal, Satgas PAKI juga menemukan 15 konten yang berisikan pinjaman pribadi. Hal tersebut berpotensi terjadi pelanggaran penyebaran data pribadi dengan modus menawarkan pinjaman dari perorangan pribadi dengan syarat menyerahkan data pribadi peminjam. Data yang dipinjamkan meliputi KTP, kartu keluarga, akun media sosial, foto profil WA, seluruh penjamin, name tag pekerjaan penjamin, hingga share lokasi peminjam. Dari 288 pinjol ilegal per 6 September 2023, Satgas PAKI telah meriliskan data 288 pinjol ilegal yang telah diblokir, lengkap beserta link dan nama developer atau pengembangnya. Masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman dari pinjol perlu memeriksa keabsahan, penyediaan layanan, dan tawaran yang diberikan. Pembahasan selanjutnya, marak terjerat pinjol, hambat milenial ajukan KPR. Dari solopost.com, Jakarta, kaum milenial masih bergelut dengan sejumlah tantangan pembiayaan untuk kepemilikan rumah, khususnya milenial kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Nah, tantangan yang tengah terjadi perhatian pengembangan yaitu terjebakan pinjaman online atau pinjol di segmen tersebut. Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat sekitar 81 juta generasi milenial di Indonesia yang masih belum memiliki rumah. Belum lagi dengan angka backlog rumah mencapai 12,75 juta hunian. Ketua Umum Asosiasi Sri Kandi Developer dan Pengusaha Properti Indonesia, Risma Gandhi, mengungkapkan tantangan milenial yang saat ini menghambat kepemilikan rumah yakni jebakan pinjaman online yang berimbas pada catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (OJK). Berdasarkan laporan hasil survei harga properti residensial atau SHPR dari Bank Indonesia pada triwulan ke-4 2022, pertumbuhan total nilai kredit KPR dan KPA secara triwulanan tercatat sebesar 7,79%,
sedikit meningkat dibandingkan 7,73% pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, penyaluran KPR dan KPA secara triwulan tercatat sebesar 2,77%, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,27%. Di samping itu, pencairan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP pada triwulan 4 2022 tercatat sebesar 8.033 triliun atau meningkat 250,93%, kembali tumbuh positif dan terkontraksi sebesar minus 10,2% pada triwulan sebelumnya. Meski masih dalam pertumbuhan positif, dia mendorong pemerintah untuk membuat cara baru, instrumen baru, juga regulasi baru untuk mengakomodir pertumbuhan zaman. Hal ini perlu segera ditangani dengan kerjasama berbagai pihak termasuk perbankan, developer, dan OJK. OJK juga harus memitigasi jeratan pinjaman online yang menimpa kaum milenial. Belum lagi dengan adanya permasalahan rumah bersubsidi yang telah ditetapkan sasaran atau sebelumnya. Hal ini tentu untuk menjaga momentum pertumbuhan di industri properti, tentunya harus melihat apa yang harus dilakukan agar kondisi bisnis properti aman, terjaga, dan terkendali. Senada dengan Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia atau REI mengeluhkan maraknya penggunaan pinjaman online atau pinjol memicu kepemilikan rumah semakin sulit terjangkau masyarakat. Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar menjelaskan tak sedikit masyarakat yang kini terlilit pinjol. Selain itu, saat ini persyaratan pengajuan kredit pemilik rumah atau KPR lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Banyak pengajuan KPR masyarakat ditolak. Kalau dulu pengajuan KPR banyak ditolak karena kredit card, sekarang pengajuan KPR banyak ditolak karena calon debitur terlilit utang pinjol. Beberapa waktu lalu, apalagi inflasi dan kenaikan suku bunga menjadi tantangan bagi pelaku industri properti dan masyarakat. Sejak 1 tahun lalu, kenaikan PPN, tarik dasar listrik, dan BBM naik secara bersamaan dalam periode waktu yang cukup singkat. Kondisi tersebut sudah berdampak pada dunia usaha dan konsumsi masyarakat. Salah satunya terhadap status kerja konsumen yang berubah dari karyawan tetap menjadi kontrak. Pengembang sangat berharap adanya solusi berupa dukungan kebijakan dari regulator dan perbankan bagi pelaku industri properti dengan cara memberikan relaksasi tanpa mengurangi upaya-upaya mitigasinya. Jakarta CNBC Indonesia, pengajuan permohonan kredit pemilikan rumah atau KPR bisa saja ditolak oleh pihak bank dengan berbagai faktor penyebab. Bisa jadi karena faktor usia, pekerjaan, dan penghasilan hingga faktor-faktor lainnya yang tidak sesuai dengan persyaratan pengajuan. Adanya penolakan permohonan KPR juga bisa disebabkan oleh riwayat kredit pemohon yang buruk dan tercatat di BI Checking. Agar lebih jelasnya, ketahui terlebih dahulu penyebab kemungkinan KPR ditolak sebagai berikut. Yang pertama, nama pemohon masuk ke daftar blacklist BI Checking karena terdapat kendala pada masa lalu. Yang kedua, usia pemohon yang melebihi batas maksimal di akhir tenor. Yang ketiga, penghasilan atau gaji tidak memenuhi untuk melakukan cicilan kredit. Yang keempat, terdapat cicilan lainnya yang belum selesai yang jika dijumlahkan dengan cicilan KPR akan melebihi 30% sampai 40% dari gaji.
Yang kelima, lokasi rumah yang tidak strategis. Yang keenam, status pekerjaan yang tidak bisa memenuhi persyaratan pengajuan KPR di bank. Yang ketujuh, masa kerja yang belum memenuhi batas minimal. Yang kedelapan, uang muka yang disediakan oleh nasabah kurang. Yang kesembilan atau yang terakhir, adanya kesalahan data atau dokumen yang tidak lengkap. Yang terakhir tentang pembahasan solusi KPR apabila ditolak. Tentunya rasanya sedih jika pengajuan kredit ditolak oleh pihak bank. Namun jangan terlalu berlarut-larut dalam bersedih, karena masih ada jalan lain yang bisa dilakukan oleh pemohon agar pengajuan KPR bisa dipertimbangkan kembali. Jika kita termasuk ke dalam salah satu pemohon KPR yang ditolak oleh bank, simak solusi berikut ini yang berguna untuk membantu kita agar bisa membeli rumah dengan skema KPR. Yang pertama, cari tahu alasan pengajuan KPR kita ditolak. Hal pertama yang harus dilakukan tuh tentunya mencari tahu apa sebenarnya alasan permohonan kita ditolak dan cari tahu untuk mengatasinya. Yang kedua, bersihkan nama kita dari backlist BI checking. Segala kegiatan transaksi kredit nasabah akan tercatat pada BI checking. Itu artinya kita ada masalah dalam pembayaran cicilan kredit sebelumnya. Kita bisa mendapatkan catatan buruk, bahkan masuk ke daftar backlist Bank Indonesia atau BI. Usahakan untuk melunasi terlebih dahulu kewajiban utang kita sebelum mengajukan pinjaman atau KPR. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari daftar backlist tersebut. Jika tidak dilunasi, pengajuan kredit apapun tidak akan bisa diterima bank, perusahaan, pembiayaan, atau pinjaman online legal sekalipun. Yang ketiga, kelola utang agar tetap di batas aman. Selain melihat riwayat kredit, bank akan memperhatikan utang berjalan lainnya yang kita punya saat pengajuan kredit, seperti cicilan kendaraan, cicilan HP, cicilan TV, cicilan kartu kredit, dan jenis utang berjalan lainnya. Perlu dicatat bahwa porsi ideal utang piutang tidak boleh melebihi 30% dari penghasilan gaji sebulan. Jadi silakan diteliti kembali dan diperhitungkan jumlah utang berjalan kita sebelum mengajukan KPR. Yang keempat, memiliki rumah yang lebih sederhana. Pemohon ditolak bisa saja karena alasan tipe rumah yang tidak cocok dengan penghasilan atau gaji per bulan. Ini artinya pemohon harus memikirkan kembali untuk mengambil tipe rumah yang memang sesuai dengan penghasilan. Karena bank akan menimbang kemampuan calon nasabahnya dan dalam membayar cicilan kredit setiap bulannya dengan penghasilan yang kita miliki. Yang kelima, ajukan KPR ke bank lainnya. Jika gagal di satu bank, tidak ada salahnya untuk mengajukan kembali ke bank lainnya. Tentunya pemohon harus melakukan evaluasi dari penolakan sebelumnya. Pastikan saat mengajukan kredit kembali di bank lain, sudah tidak ada lagi seperti sebelumnya. Pada dasarnya, persyaratan pengajuan KPR di semua bank hampir sama. Jadi pastikan kita sudah melengkapi dokumen dan membereskan masalah kredit sebelumnya jika ada. Yang keenam, membeli rumah KPR melalui pengembang. Solusi lain ketika pengajuan ditolak adalah dengan membeli rumah KPR lewat pengembang atau developer. Skema yang diterapkan adalah mencicil rumah dengan cash atau uang tunai yang diangsus setiap bulan. Tenor dari cicilan rumah ditentukan dan tergantung dari pihak pengembang. Umumnya, harga jual rumah dengan cash akan lebih murah dibandingkan dengan cash bertahap. Yang terakhir tuh perkiraan momen yang tepat. Ketika ditolak, kita bisa menunggu sekitar 3 bulan lagi untuk mengajukan kembali KPR di bank yang sama. Sembari menunggu, silakan perbaiki riwayat kredit, kondisi finansial, dan
cari tahu informasi tambahan seputar pengajuan KPA agar diterima. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.